Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meng-share ke teman-teman bagaimana cara membuat 5 segi 4 dan paralel epipedum di Cabri Geometri 2+. Yang pertama, buat titik A. Lalu bikin garis. Kita namakan garis D1. Setelah itu buat titik B. Setelah itu garis, klik garis, kita buat garis selanjutnya. Lalu bikin garis yang sejajar dengan garis D2. Kita bikin dengan menggunakan paralel line di titik A. Setelah itu kita buat titik C. Karena ini segi 4, maka panjangnya itu harus sama. Jadi kita samakan panjang sisinya. Setelah itu kita buat garis yang sejajar dengan garis D1, garis yang sejajar dari D1 dan di titik C. Nah, ini titik D. Kita kasih nama dulu. Ini garis D3, ini D4, nah setelah itu kita harus menentukan titik tengahnya agar kita bisa membuat tinggi dari 5 segi 4 ini. Caranya kita klik ke midpoint, kita cari titik tengah dari A ke B dan B ke C. Lalu kita klik parallel line, klik garis D3 ke titik tengah AB, klik garis D1 ke titik tengah BC. Maka diperoleh titik tengah dari A, B, C, D. Kita sebut ini titik O. Nah, setelah itu kita bikin tinggi kimasnya dengan cara kita ke perpendikular, klik garis yang sejajar atau yang di titik tengah ke titik O. Nah, setelah ini kita sambung-sambungkan dengan menggunakan segmen A ke E ke B,
E ke C, E ke D. Nah, maka akan terlihat seperti 5 segi 4. Nah, setelah itu kita pergi ke poligon. Kenapa? Karena biar kita dapat menggambar atau mewarnai dari sisi-sisi emas ini. Klik poligon, kita klik ke sisi-sisi. Yang pertama sisi A, D, E. A, D, E. Yang kedua E, A, B. Yang ketiga E, C, B, dan seterusnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa kasih warna setiap sisinya dengan warna yang berbeda. Kita klik fill, lalu kita kasih warna. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, setelah selesai, kita hilangkan garis-garis ini yang berwarna hijau. Yang kedua itu kita membuat paralel epipedum atau prisma dengan alas sejajar genjang. Nah, langkah pertama itu seperti biasa, kita membuat titik A, lalu buat garis, lalu kita namakan garis D1. Yang kedua, tentukan titik B. Lalu buat garis lagi titik B. Lalu kita bikin paralel lainnya di titik A. Kita kasih nama garis D2, garis D3. Lalu kita buat titik C sama titik D nya.
bikin paralel line lagi. Kita hapus aja biar tidak menghalangi. Terus kita kasih nama garis ini, garis D4. Nah, setelah itu kita tentukan titik tengah menggunakan midpoint antara A ke B, B ke C. Lalu gunakan paralel line garis D2 ke titik tengah AB, garis D2 ke titik tengah AB, dan garis D1 ke titik tengah BC. Nah, kita namakan titik H. Setelah itu kita buat poligonnya. A, B, C, D. Nah, setelah itu karena ini miring ya, maka garis tingginya itu juga miring. Nah, biar gampang kita ambil titik tengahnya. Kita mulai dari titik tengah menggunakan simetri dari titik H ke titik tengah AB, dari titik H juga ke titik tengah BC. Lalu kita buat garis atau parallel line garis D2 ke titik yang tadi dibuat. Nah, terus garis D1 ke titik yang tadi dibuat. Nah, maka akan temukan 4 titik yang baru atau 3 titik yang baru. Kita kasih nama A, B, C, D, berarti ini E, F, G. Nah, setelah itu kita buat poligonnya dari H, D, G, F, E. Nah, setelah itu karena ini udah mulai terbentuk bangun ruangnya atau baloknya, kita buat lagi sisi yang lainnya, yaitu A, E, H, D. Lalu ke F, P, C, G. Nah, lalu ke A, B, F, E. Nah, setelah ini jadi kita tinggal kasih warna menggunakan tool fill.
Lalu hilangkan atau hide garis-garis yang berwarna hijau. Maka paralel epipedium pun telah jadi. Mungkin kita bisa pertebal, perluas garisnya, gunakan tik ke setiap poligon. Jadi seperti itu. Selamat mencoba. Mungkin kalau ada kendala itu mungkin bisa dilihat lagi atau diulang lagi videonya sampai menemukan kesalahannya. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.